teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Melani di channel YouTube Sumber Jaya Senapan Angin, toko senapan angin murah, berkualitas dan bergaransi tentunya. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan lindungan serta rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan sharing aja ya kepada kalian semuanya. Mungkin kalau kalian ingin sharing atau kalian ingin menambahkan saran serta tips pada video kali ini, silakan aja langsung komen di bagian bawah video ini teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut mengulas atau sharing kita kali ini, jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe channel YouTube Sumber Jaya Senapan Angin, dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik, info terupdate, serta info promonya teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya untuk materi topik kali ini. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja ya bahas mengenai alasan mengapa sih tabung pada senapan ini tidak boleh sampai kosong anginnya atau kehabisan angin ya teman-teman. Dan ada beberapa alasan mengapa tabung senapan ini tidak boleh kehabisan angin ya teman-teman. Oke, untuk alasan yang pertama yaitu kerusakan pada sistem senapan angin itu sendiri. Untuk alasan yang pertama ini karena senapan angin kan menggunakan tekanan angin yang cukup tinggi ya teman-teman. Sehingga kalau tabung angin pada senapan ini kehabisan, jadi tekanannya tidak seimbang teman-teman. Dan di bagian-bagian sensitif seperti seal, nah itu bisa menjadi tidak elastis lagi tentunya. Lama tidak digunakan, jadi sealnya itu saat dipompa lagi menjadi tidak elastis ya teman-teman. Nah, selain seal, biasanya untuk sistem yang lain yang agak sensitif seperti teflon atau valvenya itu bisa rusak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa secara rutin mengisi angin pada senapan ini, atau bila lama tidak digunakan atau seperti kalian ingin menggunakannya untuk jangka waktu yang cukup lama, kalian cukup menguras angin lalu kalian isi kembali seperti itu secara berulang ya teman-teman. Oke, untuk alasan yang kedua ini yaitu akurasi menurun. Kenapa akurasi bisa menurun? Karena saat angin kosong atau senapan ini kehabisan angin ya teman-teman, jadi akurasinya tidak konsisten. Biasanya kalau tekanan angin di sekitar 1000 PSI itu akurasinya jadi menurun karena tekanan angin yang digunakan untuk mendorong peluru pada senapan ini berkurang teman-teman. Seperti itu ya. Nah, untuk yang lainnya, akurasi menurun ini bisa mengakibatkan pelurunya bisa melenceng jauh dari jalurnya ya teman-teman. Biasanya kalian itu menembak di satu titik, kalau kehabisan angin biasanya agak lumayan melenceng sedikit untuk akurasi dari senapannya ini. Jadi kalau kalian mengisi angin cukup di tekanan yang sudah kita rekomendasikan ya teman-teman. Nah, untuk alasan mengenai kompensasi tidak optimal atau beberapa senapan angin terutama yang modelnya lebih canggih daripada senapan Jawa seperti Pasopati, lalu ada Apache, Golden Eagle 27, Benjamin 27 itu masih cukup standar ya teman-teman. Jadi masih cukup mudah kalau kalian servisnya. Dan kalau senapan yang lebih kompleks seperti Cobra LDT atau senapan-senapan import seperti Greyhound T-Rex ini untuk komponennya lebih kompleks ketimbang senapan ini ya teman-teman, yang berpengaruh pada performa dari senapan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke alasan dari mengapa senapan ini tidak boleh anginnya sampai kosong teman-teman. Itu kerusakan pada komponen-komponen pada senapannya. Nah, seperti tadi ada seal atau valve, terus atau komponen yang lainnya itu biasanya yang sering rusak karena kalian mengisi anginnya melebihi batas juga bisa, atau kalian jarang mengisi angin sampai angin habis itu juga bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup menyisakan angin di tekanan 1000 PSI bila kalian selesai berburu di hutan atau di tempat-tempat yang kalian inginkan ya teman-teman. Jadi selain menambah umur dari senapan, juga senapannya lebih awet, lalu lebih safety juga bila kalian gunakan jangka panjang, seperti itu ya. Nah, untuk alasan yang terakhir yaitu safety dari senapannya.
Dan di beberapa video saya sebelumnya, saya selalu mengingatkan kepada kalian yaitu safety pada senapan. Karena pada tabung senapan ini menyimpan tekanan angin yang cukup besar, sehingga kalau misal terjadi kebocoran atau bahkan meledak saat kalian isi, itu membahayakan kalian semuanya ya. Selain itu, kerusakan di bagian-bagian yang seharusnya berfungsi dengan tekanan angin yang stabil, dan ada beberapa kasus yaitu komponen yang bisa terlepas atau gagal bekerja pada senapan ini. Jadi biasanya ada yang anginnya kembali, itu mengakibatkan picunya ini menembak otomatis gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian tembakkan terus anginnya kembali lagi, ini bisa meletup juga. Seperti itu ya teman-teman. Nah itu dia ya teman-teman dari alasan mengapa senapan PCP Jawa atau PCP yang lainnya tidak boleh sampai kehabisan angin. Karena yaitu menjaga kestabilan angin yang ada pada senapan ini, lalu menjaga kualitas juga dari senapannya, serta akurasinya agar tetap bagus teman-teman. Dan untuk solusinya tentunya ada ya teman-teman. Nah aku ada beberapa solusi untuk kalian. Yang pertama yaitu periksa tekanan angin secara rutin. Walaupun kalian jarang menggunakan senapan ini, periksalah senapan kalian secara rutin ya. Kalau yang tanpa mano seperti gejluk pasopati, nah gejluk pasopati di tempat kita itu ada yang tanpa mano, itu kalian juga perlu mengisi atau rutin mengecek angin pada senapan ini. Kalau anginnya dirasa kurang dengan power yang sudah kalian rasa maksimal, kalian bisa mengisi tekanan angin yang kita rekomendasikan yaitu di 2500 hingga 2700 PSI tadi teman-teman. Nah untuk tips yang kedua yaitu isi ulang tabung secara rutin, hampir sama ya teman-teman. Dan untuk tips yang ketiga ini yaitu menggunakan pompa atau kompresor yang sesuai. Jadi jangan menggunakan pompa. Biasanya ada yang tanya, Kak kalau menggunakan pompa sepeda seperti apa? Beda ya teman-teman, karena kalau menggunakan pompa sepeda dengan menggunakan pompa PCP itu berbeda di tekanan anginnya. Seperti itu ya teman-teman, yang kalau kalian ketahui. Dan untuk kompresornya pun, kalau untuk senapan PCP juga ada sendiri menggunakan kompresor PCP, atau bisa menggunakan tabung scuba juga teman-teman. Kalau kalian memiliki tabung scuba, kalian bisa mengisi tekanan angin menggunakan tabung scubanya. Oke. Nah untuk tips yang ke berapa ini? Yang keempat ya. Nah untuk yang keempat ini, jangan biarkan tabung kosong terlalu lama. Nah mengapa? Yaitu tadi karena akurasinya nanti bisa menurun. Nah lalu ada juga perawatan berkala. Jadi kalau kalian sudah memiliki senapan ini, silahkan rawat seperti kalian merawat diri kalian ya teman-teman. Jadi kalian bisa menyayangi senapan kalian ini dengan sepenuh hati dengan cara merawatnya. Seperti kalau senapan ini dirasa untuk powernya kurang atau untuk memasukkan mimisnya itu sedikit seret atau agak susah dimasukkan di bagian lubang mimisnya ini, kalian bisa menambahkan pelumas aja ya teman-teman di sini. Lalu kalian bisa meneteskan pelumasnya di bagian ujung larasnya di sini. Nanti kalian bisa sikat menggunakan sikat larasnya juga ya. Nah untuk tabungnya kalian bisa cek secara rutin. Kalau biasanya kalau lama digunakan itu ada kebocoran dari valvenya atau dari sealnya juga teman-teman. Bisa dari semuanya teman-teman, atau kadang ada bocor lewat larasnya juga ada, seperti itu ya. Nah untuk solusi yang lainnya yaitu yang terakhir ya teman-teman, yaitu ikuti petunjuk penggunaan. Nah kita kan sudah ada beberapa petunjuk kalau mengisi angin, jangan melebihi kapasitas angin yang kita rekomendasikan. Kalau seperti big game di toko kita itu kita rekomendasikan di 4000 PS, itu sudah mampu banget teman-teman. Kalau seperti PCP yang lainnya cukup di 2500 hingga 2700 PSI saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu kalian bisa juga menggunakan tabung berbahan dengan kualitas yang terbaik. Nah, seperti stainless ini, yaitu bahannya lebih ulet, lalu dengan ketebalan tertentu bisa sangat aman teman-teman. Nah, untuk ketebalan tabung dari PCP Apache lalu PCP Pasopati ini dengan ketebalan tabung 2 mili, kalau nggak 2,5 mili itu
sudah sangat aman teman-teman kalau kalian menggunakan tekanan angin yang cukup tinggi. Oke teman-teman, sekian ya dari diskusi kita hari ini. Bila ada tambahan atau kalian ingin sharing lagi, silahkan aja langsung chat di kolom komentar ini. Nanti kita sharing-sharing bersama ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, serta dapat menjadi referensi, lalu menjadi pengalaman yang baru bagi kalian semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.